Sunat Suara Nusantara. Halo guys, selamat datang di podcast Sunas A2, Suara Nusantara A2. Tempatnya ngobrol santai, tapi isunya tetap bikin mikir. Saya Dayat sebagai moderator di podcast Sunat A2 ini. Nah, sebelum dimulai, saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang akan memberikan pendapat tentang isu ini. Yang pertama ada Esa. Halo Esa, bisa memberikan tangan? Oke, selanjutnya ada Leo. Halo Leo. Oke, selanjutnya ada Zeva. Halo. Selanjutnya ada Wamba. Dan yang selanjutnya ada Mbak Rama. Dan yang terakhir ada Mbak Yuda. Halo Mbak Yuda. Dan halo semuanya, bisa memberikan tangan semua. Oke, nah hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering kita lihat di sekitar kita, yaitu kenapa sih masih banyak orang yang meremehi produk UMKM, terus lebih bangga memakai barang impor. Apakah ini soal kualitas atau jangan-jangan soal gengsi doang? Yuk kita kupas rame-rame bareng teman-teman yang sudah bergabung bersama saya kali ini. Ada yang bagian pro dan juga ada yang kontra dengan isu ini. Jadi siap-siap, kita akan obrol seru pada kali ini. Untuk yang pertama, saya akan bertanya kepada teman-teman yang pro, bagaimana sih pendapatnya tentang isu ini, yaitu ngeremehin produk UMKM, terus lebih bangga memakai produk impor. Untuk yang pertama, saya persilakan. Halo guys. Jadi untuk menanggapi isu ini, menurut saya wajar banget sih orang lebih memilih impor. Kenapa? Ya, karena memang banyak produk luar kualitasnya lebih rapi. Dari desain, kemasan, sampai finishing itu kelihatan serius banget. Yang kedua, dari segi kualitas bahan. Dari pengalaman saya, barang impor juga lebih awet dan nyaman waktu dipakai. Jadi, kalau orang ngeremehin UMKM, mungkin karena ngerasa standarnya belum sampai situ. Terima kasih. Itu menurut pendapat saya. Wah, jadi menurut Kak Wamba ini berarti lebih ke memilih impor karena lebih ke kualitasnya ya, Kak? Ya, benar, Mas. Oke, selanjutnya kita akan mendengar pendapat lain dari teman-teman kita. Selanjutnya, saya persilakan. Saya sangat setuju akan kualitas, tapi ada juga soal gengsi dan tren. Kita juga harus realistis. Kenapa banyak anak muda yang lebih memilih barang impor? Bukan cuma kualitas, tapi ada dua hal yang lebih kuat, gengsi dan tren. Ya, kita di era modern ini, tren itu sangat cepat pergi dan datang. Setiap hari kita dibanjiri oleh influencer yang mempromosikan barang-barang luar negeri, yang membuat barang itu tuh terkesan keren, modern, dan sangat diinginkan. Jadi pola pikir kita itu terbentuk kalau mau terlihat update, ya harus punya barang dari merek luar gitu. Selain itu juga ada muncul juga faktor gengsi. Memiliki produk impor itu terasa seperti punya tiket untuk masuk ke level yang lebih tinggi. Ketika kita pakai barang dari luar negeri, ada rasa bangga dan percaya diri yang berbeda. Kita merasa lebih eksklusif, seolah-olah kita bagian dari komunitas yang keren. Barang impor bukan cuma produk, tapi ya dia juga sebagai simbol status dan kesuksesan. Saya kira segitu sih untuk. Wah, pendapatnya sangat bagus sih. Jadi menurut Kak Leo ini berarti lebih ke gengsi ya, untuk memakai produk luar dan untuk jatuhnya lebih ke status sosial ya, kayak gitu ya, Kak. Ya, kita nggak bisa pungkiri lah. Maksudnya saat ini masih banyak orang yang melihat seseorang itu dari covernya gitu. Jadi kalau first impressionnya saja kayak kurang menarik, pasti ya kita juga kadang-kadang diremehkan gitu. Jadi yang saya lihat juga kebanyakan produk-produk UMKM juga itu model atau bahannya juga masih kalah gitu. Jadi dia menunggu dulu produk luar dulu, baru seolah-olah kayak dia mengikuti aja gitu, bukan dia buat hal baru. Jadi ya kenapa kita memilih bahan impor, karena ya lebih update aja gitu.
Wah, oke. Pendapat yang sangat masuk akal sih. Oke, selanjutnya saya persilakan untuk bagian pro selanjutnya untuk mengungkapkan pendapatnya. Baik, kalau saya sih setuju dengan Mas Wamba sama Mas Leo ya. Jadi menurut saya ini soal persaingan saja ya. Jadi ini wajar di pasar. Namanya juga konsumen kan, pasti sebagai konsumen kita pasti memilih produk yang terbaik. Nah, kalau produk UMKM mau lebih dihargai, menurut saya jangan hanya mengandalkan label lokal, tapi sebagai pengusaha UMKM harus membuktikan lewat kualitas, desain, harga atau pelayanan yang lebih baik agar bisa bersaing di kancah internasional. Nah, justru dengan adanya persaingan UMKM ini, para pelaku UMKM bisa terus berkembang dan naik kelas, bahkan bikin orang lebih bangga memiliki produk dalam negeri jika meningkatkan kualitasnya. Mungkin itu sih. Wah, pendapatnya sangat bagus ya. Jadi kita sudah lihat ada teman kita yang sudah mempresentasikan atau menyampaikan pendapatnya tentang setuju dengan isu tersebut. Selanjutnya kita akan lanjut mendengar teman-teman kita yang akan berpendapat tentang kontra atau yang tidak setuju. Saya persilakan teman-teman yang kontra tentang isu ini untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Tapi saya minta izin dulu untuk menyampaikan pandangan yang mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman yang tadi udah paparkan. Di sini kalau saya melihat data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, di tahun 2025 sendiri UMKM itu sudah menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, yang artinya di tengah kondisi politik dan ekonomi global atau internasional yang penuh ketidakpastian, UMKM ini berperan penting dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia, sehingga kita tidak terlalu bergantung pada produk asing dan kita mandiri untuk berdiri sendiri. Selain itu juga, UMKM juga mempresentasikan kekayaan budaya lokal sekaligus menjaga identitas nasional. Contohnya yang mungkin paling terlihat saat ini itu ada di sektor skincare. Karena saya cewek, jadi saya pakai skincare. Sebelumnya ini tuh produk yang ramai di pasaran Indonesia itu lebih banyak produk Korea dan juga Eropa. Jadi yang dominasi itu malah produk-produk luar negeri. Namun sekarang ini sudah banyak brand-brand lokal yang mampu menembus pasar dengan kualitas yang menurut saya juga kompetitif banget. Muncul juga narasi-narasi seperti bangga buatan Indonesia, cintailah produk-produk lokal, yang menegaskan bahwa produk skincare Indonesia lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Nah, dari contoh ini saja sudah memperlihatkan bahwa UMKM itu tidak hanya mendorong kemandirian ekonomi, tapi juga mampu menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah arus globalisasi. Mungkin itu dari saya sih. Wah, pendapatnya sangat bagus. Selanjutnya kita akan mendengar selanjutnya lagi pendapat dari teman kita yang tidak setuju dengan isu ini. Selanjutnya saya persilakan. Ya, terima kasih. Setuju ya sama Mbak Zepa nih, sebenarnya kita sebenarnya harus support ya UMKM Indonesia, karena sebenarnya sekarang UMKM itu udah keren-keren produk-produknya gitu kan, udah modern dan juga desainnya udah ngikutin pasar, apalagi sekarang banyak yang Gen Z nih, jadi desainnya juga udah ngikutin seleranya Gen Z gitu, jadi nggak kalah stylish lah sama brand-brand yang di luar gitu. Terus sekarang juga dari segi packaging gitu juga udah dipikirin banget sama sektor UMKM ini gitu, banyak yang benar-benar niat untuk desainnya, bahkan juga jadi terlihat sangat eksklusif gitu kan, premium gitu, terlihat kesannya gitu kan. Jadi sebenarnya bukan dari tampilan aja sih sebenarnya, dan kualitasnya juga lumayan gitu. Bahkan ada produk-produk yang sempat itu seperti ada salah satu adventure gear itu yang sudah dipasarkan di Eropa. Jadi kualitasnya juga udah nggak main-main gitu kan, karena sudah dipasarkan di seluruh Indonesia beserta sampai di luar negeri juga gitu. Jadi kalau misalkan masih ada yang remehin produk lokal gitu ya, dipandang sebelah mata, kayaknya sih ya karena keburu skeptis ya dengan
segala macam isu yang beredar di masyarakat gitu. Tapi saran saya sih coba aja dulu salah satu yang kira-kira kayak tadi Adventure Gear itu, kalau mau sebut mereknya bintang Gear gitu kan. Nah, bisa dicobain itu. Dan saya rasa sih nggak kalah ya itu sama produk luar gitu. Jadi selain itu, selain kualitas desain gitu juga, kita sebagai pembeli itu sebenarnya juga jadi salah satu sumbangsih untuk penggerak ekonomi, karena kan mau nggak mau kita jadi membantu UMKM ini yang akhirnya jadi penggerak roda ekonomi di Indonesia gitu. Dan Indonesia pada akhirnya juga bisa mempunyai daya saing yang kuat di mata dunia gitu sih. Berarti produk lokal ini sudah bisa bersaing dengan produk luar ya Kak? Iya betul, nggak kalah saing kok. Wah, Dan masih bisa mantap. Oke. berkembang. Ya, benar sekali sih. Oke, selanjutnya kita akan melihat pendapat terakhir tentang teman kita yang tidak setuju dengan isu ini. Oke, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Dayat. Saya setuju sih sama pendapatnya Mbak Zevani sama Mbak Rahma ya. Gini ya guys, real talk aja, kalau kita terus bangga sama barang impor dan nganggap produk luar selalu superior, ujung-ujungnya kita jadi ketergantungan total sih setiap beli made in China atau made in Korea daripada produk lokal. Tau gak sih, duit kita tuh ngalirnya ke luar negeri, bikin negara lain makin kaya, sementara kita stuck dalam kemiskinan. Padahal kita harus jadi main karakter ekonomi dunia, bukan supporting aktor doang. Nah, game changer-nya adalah support UMKM Indonesia, beli lokal brand yang kualitinya udah setara brand internasional. Kita nggak cuma bikin lapangan kerja berlipat, tapi juga kurangin impor, hemat devisa, lapangan kerja berlipat. Terus yang epicnya adalah bikin orang luar ngelirik produk Indonesia. Bayangin, batik Indonesia aja udah viral di Paris Fashion Week. Kopi specialty juga udah trending di Instagram barista worldwide. Atau furnitur bambu itu jadi must have di rumah mewah Eropa, Amerika. So, mindset impor selalu lebih oke harus diubah from now. Karena dengan begitu kita transfer Indonesia jadi negara independen secara ekonomi, punya brand recognition strong di mata dunia, dan buktikan bahwa made in Indonesia bisa go internasional dan bikin bangga Indonesia banget sih. Gitu sih Mas, pendapat saya. Wah, pendapat yang sangat bagus yang Mbak Yuda. Oke, kita sudah melihat teman-teman sudah menyampaikan pendapatnya, ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju. Ada yang bilang wajar sih orang memilih impor karena kualitas dan gengsi, ada juga yang bilang jangan merendahkan produk UMKM karena itu bagian dari identitas bangsa Indonesia. Mungkin intinya yang bisa saya simpulkan yaitu UMKM memang harus terus berbenah biar bisa bersaing dengan produk luar negeri. Tetapi kita sebagai konsumen juga, kita perlu peran penting untuk bangsa dan mendukung produk lokal. Oke, mungkin cukup sekian dari podcast Sunat A2 atau Suara Nusantara A2 hari ini. Jangan lupa share, dan juga buat kalian jangan lupa tulis pendapat kalian di bawah tentang isu ini. Oke, bye-bye.